Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi tentang sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara umum, sensasi diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Nah, di sensasi itu sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sensasi penglihatan. Salah satu alat indera kita adalah mata. Mata menerima stimulus berupa cahaya. Melalui penglihatan seorang, manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya. Atau sebaliknya, melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. Nah, di urutan kedua ada sensasi pendengaran. Stimulus lain yang ada di lingkungan adalah suara yang diterima oleh indera pendengaran, yaitu telinga kita. Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara-suara lain di sekitar kita, yang kemudian akan diteruskan oleh saraf ke otak. Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain. Yang ketiga ada sensasi peraba. Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar. Selain melindungi organ dalam tubuh dari lingkungan luar, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Di urutan sensasi keempat adalah sensasi pengecap. Yang bisa kita rasakan adalah sensasi rasa lezatnya makanan buatan ibu, hingga sensasi pahitnya minuman obat. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap, yaitu lidah kita. Setiap makanan atau minuman bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut akan bersentuhan dengan lidah kita, yang akan direspon dengan sensasi rasa yang berbeda-beda. Yang terakhir ada sensasi penciuman. Sensasi ini didapatkan oleh alat penciuman kita, yaitu hidung. Melalui alat indera ini, kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Kita pun bisa mencium aroma lezat masakan dari restoran favorit kita melalui alat indera ini. Pas dari banyaknya jenis sensasi, kita juga akan mempelajari proses terjadinya sensasi loh. Dalam merasakan sensasi di atas melalui panca indera terdapat proses yang terjadi. Menerima stimulus oleh panca indera, kita memang tidak berhenti di tahapan menerima saja, melainkan akan dilanjutkan ke otak lalu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah arti tertentu. Namun proses sensasi tersebut adalah seperti berikut. Penerima stimulus yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. Proses fisiologis di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Proses psikologis yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Nah, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persepsi. Ada banyak sekali definisi terkait persepsi. Jika diartikan secara sederhana, maka persepsi adalah cara seseorang untuk memahami sesuatu ataupun cara bagaimana mereka melihat sebuah objek. Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses untuk memahami dan memberikan makna mengenai sebuah informasi pada stimulus. Stimulus didapatkan dari panca indera manusia. Melalui persepsi inilah proses kognitif dapat dimulai.
Dalam proses persepsi ada 3 komponen utama yang penting di dalamnya, yaitu seleksi, merupakan proses penyaringan yang dilakukan panca indera terhadap rangsangan yang berasal dari luar untuk intensitas dan jenisnya bisa banyak maupun sedikit. Interpretasi merupakan proses mengorganisasikan informasi sehingga memiliki arti atau makna bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari sistem nilai yang dianut, pengalaman dari masa lalu, motivasi, kecerdasan, kepribadian, dan lainnya. Interpretasi juga sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mengategorikan informasi yang kompleks tersebut. Persepsi memiliki 9 jenis. Yang pertama, itu persepsi visual. Persepsi ini didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Yang kedua adalah persepsi auditori. Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengenali suara. Manusia hanya dapat mendengar pada rentang suara 20-20 ribu. Yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Kulit memiliki fungsi sebagai pelindung untuk organ-organ bagian dalam, misalnya saja seperti tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat peraba yang dilengkapi dengan berbagai macam reseptor yang peka pada berbagai rangsangan yang didapatkan. Lalu yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman ini didapatkan melalui indera penciuman, yaitu hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau merasakan bau. Di urutan kelima, ada persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan didapatkan melalui indera pengecapan, yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk komoreseptor langsung yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Sensasi pengecapan klasik biasanya mencakup rasa manis, asin, dan pahit. Yang keenam yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah bagian dari jenis persepsi yang memperbolehkan individu untuk bisa memahami individu lainnya dan kelompok di dalam lingkungan sosial. Yang ketujuh ada persepsi bicara. Menurut riset yang ada, persepsi bicara bertujuan untuk memahami bagaimana manusia bisa mendengar dan memahami tentang suara yang berisikan tentang kata-kata serta menggunakan informasi tersebut untuk bisa memahami bahasa yang dibicarakan. Di urutan ke-8 ada persepsi wajah. Persepsi wajah mengacu pada proses kognitif yang mana memfokuskan terhadap penanganan wajah manusia, terutama diantaranya persepsi mengenai identitas individu, serta ekspresi wajah yang digunakan sebagai petunjuk emosional. Lalu yang terakhir itu ada sentuhan sosial. Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang sensasi dan persepsi pada saat ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan pembahasan kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.